Nah, eh, untuk yang ketiga ini, yang untuk program pemotenasi ini, banyak yang tanya ke saya begini, kalau misalnya saya di program selama di program pemotenasi ini, wawancaranya bagaimana? Apakah saya dipindahkan dan lain sebagainya gitu ya, disuruh pergi-pergi, pindah lagi dan lain sebagainya gitu ya? Enggak, teman-teman wawancara dengan usernya langsung online seperti ini, gitu. Online seperti ini, kemudian dalam program pemotenasi, jadi nggak akan pindah-pindah ke, kalau mohon maaf nih saya harus sampaikan, kalau ada LPK dipindah-pindah ke LPK yang lain ya begitu ya, eh, apa namanya, dioper-oper dan sebagainya, tidak, teman-teman akan melangsungkan mulai dari retest, kemudian wawancaranya ini semuanya gitu. Oke. Nah, setelah ikut program pemotenasi, yang berikutnya adalah wawancara dengan user. Apa sih wawancara dengan user? Ini saya perlu sampaikan juga ke teman-teman semuanya, bahwa wawancara dengan user itu setiap pekan kami laksanakan wawancaranya. Gitu. Jadi jangan takut kehabisan job order, jangan takut nggak bisa wawancara, jangan takut apa ya namanya, nggak ketemu sama usernya. Kami itu sampai apa bahasanya ya, curah-curah gitu, job order itu ditolak-tolakin di kami itu gitu. Karena apa? Karena teman-teman itu banyak yang belum cukup kapasitasnya untuk terima itu gitu. Nah, wawancara kami setiap pekan dengan user, kemudian juga uh, apa namanya, pengumuman, bahkan nanti Mbak Heni akan cerita pengumuman penempatan kerja di Yuk Kerja ke Jepang itu setiap hari gitu, setiap hari pengumumannya, bukannya sebulan sekali, setiap hari ada yang keluar, placement di sini gitu, itu setiap hari. Nah, yang berikutnya setelah wawancara dengan user itu teman-teman akan ikut tanda tangan kontrak dengan usernya. Untuk yang lulus langsung tanda tangan kontrak. Terus bagaimana kalau misalnya bulan kedua saya udah dapat tanda tangan kontrak kerja dengan user, yang nggak apa-apa, diterusin aja program motivasinya sambil nunggu coyanya turun gitu. Kadang-kadang udah tanda tangan kontrak dengan user, saya berhenti nih belajarnya sama sensei Jepangnya begitu. Tidak, teman-teman sambil nunggu coyanya turun tetap ikut sama sensei Jepangnya. Oh ya, tadi saya ada yang tertinggal bahwa nanti sama program motivasi itu yang akan mengampu teman-teman semuanya adalah sensei Jepang ya, bukannya kami. Nah, kemudian yang terakhir adalah pengurusan coinnya bagaimana. Nanti kami yang urus coinnya, kemudian biasa 1 sampai 2 bulan setelah kontrak kerja. Keberangkatannya bagaimana? Keberangkatannya oleh LPK, nanti bisa dari Oki atau dari teman-teman LPK barengan begitu, boleh foto-foto di bandara dan sebagainya, dan boleh juga secara pribadi. Jadi kalau misalnya teman-teman yang datang secara pribadi, saya mau berangkat sendiri aja gitu dan sebagainya gitu ya, boleh gitu, nanti dikoordinasikan dengan teman-teman LPK. Itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan program Tuku Tegino. Yang sebagai penutup saya ingin sampaikan begini, kami menggaransi semua teman-teman yang bergabung di program Yuk Kerja ke Jepang itu digaransi. Garansinya seperti apa? Yang pertama, untuk teman-teman yang nilainya XT, teman-teman yang nilainya XT, kami jamin wawancara dan penempatan kerjanya. Teman-teman yang nilainya XT tidak akan ada resiko, tidak ada resiko finansial di situ. Tidak ada risiko finansial. Yang ada risiko finansial itu kami. Gitu. Yang ada risiko finansial itu kami. Kenapa? Karena di depan teman-teman hanya melakukan pembayaran administrasi saja. Gitu. Sisanya bagaimana? Sisanya itu nanti ketika tanda tangan kontrak kerja. Begitu. Nah,
ada yang juga meragukan proses ini. Ada yang tanya ke saya maunya bayarnya nanti setelah cuainya turun aja begitu misalnya. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa yang pertama, selama proses teman-teman mulai dari pretest, kemudian teman-teman ikut diampu oleh sensei dari Jepang, kemudian sampai teman-teman wawancara dengan user, teman-teman proses kontrak kerja begitu ya. Secara teknis itu ada biayanya. Ya. Kalau misalnya teman-teman masuk ke LPK, itu pasti dihitung secara teknis pasti ada biayanya. Tapi karena secara prinsip nilainya XD, kami tahu bahwa teman-teman yang XD itu sangat siap untuk wawancara dengan user, gitu. Pihak Jepang sampaikan ini teman-teman yang XD nanti bayar belakang aja, gitu ketika tanda tangan kontrak, gitu. Karena tahu bahwa teman-teman ini pasti diterima oleh user, gitu. Dan kenapa kami sampaikan pembayarannya itu ketika tanda tangan kontrak? Karena begini, kalau teman-teman yang nilainya XD, kemudian dengan alasan apapun teman-teman tiba-tiba mundur, nggak ikut lanjutin ini program, saya udah tanda tangan kontrak begitu, kemudian saya mundur, nggak mau berangkat kerja begitu ya. Nah, yang kena penalti, yang kena komplain sangat besar itu dua pihak, yaitu MMH Jepang dan MMH Indonesia. Gitu. Bukan teman-teman. Teman-teman secara beban moral tidak ada. Gitu. Tapi di Jepang malunya luar biasa. Dan mereka akan kena penalti. Satu orangnya berapa penaltinya? 50 juta. Nggak sebanding dengan pembayaran dari dari peserta yang ikut TG, nggak sebanding. Begitu. Nah, begitupun teman-teman yang nilainya ST juga sama. Jadi teman-teman bisa bayar secara bertahap untuk program ST-nya, dan teman-teman dijamin penempatannya maksimal 6 bulan. Begitu. Itu yang bisa kami sampaikan terkait program Tokutegino untuk teman-teman ex Jepang. Nanti kalau ada yang ingin bertanya, silakan ditanyakan secara langsung. Kalau ada keraguan yang paling meragukan ya, saya ingin sampaikan begini. Kalau ada keraguan yang paling meragukan sekalipun ya, yang paling mengganggu hatinya teman-teman, yang paling mengganjal sekalipun, ditanyakan. Ya, ditanyakan. Mumpung ada saya, mumpung ada Bu Heni, supaya clear. Termasuk kalau ada isu-isu di luaran yang tidak mengenakan, ditanyakan, dikonfrontir langsung. Begitu ya. Supaya tidak menjadi duri dalam daging, api dalam sekam, musuh dalam selimut. Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kami ingin semuanya clear di depan, gitu. Jadi kalau ada yang meragukan, silakan ditanyakan. Nggak usah ragu-ragu, nggak usah baper. Kami nggak baperan orangnya. Jadi nggak baperan. Pokoknya apa yang bisa ditanyakan, ditanyakan aja. Baik, terima kasih dari saya. Selanjutnya Bu Heni, silakan. Bu Heni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin langsung ke pertanyaan aja kali ya. Ya, Oke. Terima kasih Pak Ahmad sebelumnya, penjelasannya gamblang sekali gitu. Kalau memang nggak boleh ada unek-unek di dalam sih Pak. Kalau ada unek-unek nanti akhirnya jadi masuk angin Pak. Masuk angin nanti dikeroi merah semua.
Nah, mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya, mungkin boleh aja kalau ada yang mau bertanya langsung di unmute aja. Oke, Pak Supriyanto mungkin di unmute dulu Pak. Oke, silakan. Oke Pak, monggo. Pak Supriyanto. Suaranya nggak ada Pak Supriyanto. Tes. Yes, Oke. betul, cakep Pak. Terus pundi Pak? Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya ingin bertanya, kalau ada beberapa dengan Sengmongkyu, ya dia punya Sengmongkyu, terus untuk bidang kerja Kenji Kutoso itu bagaimana? Yang pengecetan konstruksi. Pak, pengecatan nantinya anak-anak mau kembali di bidang yang sama atau enggak? Inginnya ke perusahaan yang sama. Oh, mau di perusahaan yang sama? Ya, ini ada sekitar 10. Kemudian ada juga yang pengelasan, ini juga ada yang sudah antri. Oh, oke. Kalau begitu itu case tersendiri Pak Supriyanto, itu case khusus. Ya. Itu bisa saja diajukan kepada Bapak membernya LPK Oki kan ya? Ya. Nah, itu disampaikan kepada Pak Yulianto atau Pak Nabawi supaya nanti dikomunikasikan langsung dengan saya. Itu harus khusus itu kalau memang ada anak-anak yang sudah punya Sengmongkyu dan pengen kembali di sektor yang sama di perusahaan yang sama. Ya, kan sebenarnya gini, 4 tahun yang lalu kan